Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini kita awali kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus, Atila untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami bisa melakukan aktivitas kami dari pagi ini sampai sekarang. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu untuk liturgos dan untuk guru yang akan memberikan firman dan kami yang juga akan melakukan perjamuan ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa meresapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita akan pujikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu,
memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, "Janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yunias. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yunias. Berkati Ibu Yunias supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan kami juga bisa menerima firman yang Ibu Yunias sampaikan dengan baik, dan kami semua yang mendengarkan bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kepada Ibu Yunias dipersilahkan. Shalom anak-anakku semuanya. Halo, shalom. 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 Oke, sehat semua ya. Oke. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu dalam ibadah remaja yang mungkin Ibu pertama kali dijadwal di kegiatan yang online seperti ini dengan Zoom. Dan Ibu sangat kangen banget sama kalian. Ya, lama tidak bertemu. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dulu dari Alkitab kita masing-masing ya. Kita buka Alkitab kita. Ya. Dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayat ke-9 ya. Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 9. Ya. Sudah ketemu semuanya? Sudah belum? Oke, sudah ya? Kita akan baca bersama. Disimak ya, Ibu bacakan, kalian menyimak. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu
sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, puji Tuhan, haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini berbicara tentang praise and worship. Ya, ini kalau di kalangan teman-teman kita dari gereja Pantekosta dan gereja-gereja yang punya aliran karismatik, praise and worship itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka di dalam melakukan ibadah. Nah, apa toh praise and worship itu? Ya, yaitu pujian dan penyembahan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa pada saat ini kita diajak belajar tentang praise and worship? Ya, sebagai tujuannya adalah supaya setiap remaja, ya remaja, anak-anak Tuhan, dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi bukan hanya di dalam kebaktian, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, praise and worship di situ menunjukkan bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati yang tujuannya adalah apa yang dia lakukan itu dapat berkenan bagi Tuhan. Ya, dapat berkenan bagi Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang melakukan pujian penyembahan hanya di saat mereka beribadah. Ya, sehingga mengambil waktu, kemudian dia memuji dan menyembah Tuhan ya dalam waktu ibadah. Tetapi apakah setelah mereka pulang ibadah, dia juga tetap melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Ya, apakah kita selalu memuji Tuhan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Kalau kebanyakan orang hanya memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah saja dan kemudian di kehidupan nyatanya tidak nampak hidup memuji dan menyembah Tuhannya, ya tentu itu hal yang repot. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan bahas firman ini, Ibu mau bertanya dulu ini sama anak-anakku yang cantik dan ganteng. Ya, coba Ibu mau bertanya, setelah tadi anak-anakku membaca Alkitab itu ya, Ibu mau bertanya nih kepada Kesia. Halo Kesia, gimana bayangan yang ada dalam pikiranmu ketika kamu sudah membaca bagian Alkitab ini? Halo Kesia. Kesia. Pian Dok, bayanganmu Dok. Ya, setelah membaca dari bacaan tadi, keadaannya kayak apa sih kira-kira? Halo Kesia. Kok nggak nampak ya, Kesia? Gimana kalau yang saya tanya ini ya, Rena. Mana Rena? Halo Rena. Kok nggak muncul? Halo. Halo. Halo Rena.
Nggak ada yang masuk ya. Oke, Ibu lanjut kalau begitu. Ini nggak muncul ini. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca tadi, ya, tentu kita kita bisa akan belajar bagaimana banyak hal ya di sini. Tuhan Yesus mengajak siapa tadi? Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke sebuah gunung. Dan di situ nampak kemuliaan Tuhan. Ya. Ketiga murid ini yang seringkali disebut murid yang sangat dekat dengan Tuhan, ya, melihat peristiwa yang disebut transfigurasi, ya, bagaimana Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Nah, ketika Tuhan Yesus dalam kemuliaannya ini, ketiga muridnya itu sampai ketakutan karena dia melihat suatu peristiwa yang dahsyat di situ. Tuhan Yesus boleh mengalami atau terjadi perubahan pada waktu itu yang di luar dugaan mereka semua. Dikatakan perubahan pada Yesus adalah pakaiannya bisa berkilat-kilat. Mungkin kalau bahasa Jawanya itu mencorong gitu ya, bersinar. Ya. Sampai dikatakan sangat putih sekali. Sangat putih sekali gitu ya. Peristiwa itu tentu memberikan satu pengalaman pribadi ya bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus ya, melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, pakaian yang berkilat-kilat, yang putih banget, ya, menyilaukan, ya, di situ membuat para murid tadi takut. Apalagi ditambah adanya muncul dua sosok, yaitu Musa dan Elia. Dan mereka lebih kagum lagi ketika mereka bertiga ngobrol, begitu ya. Mereka bertiga ngobrol. Wah, ini ada apa lagi nih? Ketika orang ini merasa, wah, aku itu luar biasa gitu. Aku bisa melihat Elia, melihat Musa yang diskusi sama Tuhan Yesus. Ya, istimewa mereka merasakan itu. Saking senangnya, ya, saking bangganya di situ. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan Yesus, gimana Tuhan, kalau aku bikin kemah, bikin semacam tempat tinggal buat mereka bertiga. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka punya niatan seperti itu, tiba-tiba malah ada awan ya yang kemudian dalam seketika sudah hilang dari hadapan mereka, yaitu Musa dan Elia. Tetapi ketika awan itu datang, di situ pada ayat yang ke-7 ya, kita bisa belajar bahwa maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah kemudian bisa penampakan atau peristiwa yang terjadi itu ternyata bisa merubah kehidupan para murid. Ya, coba anak-anakku, coba Erika ditampakkan perubahan yang terjadi pada para murid. Erika, slide-nya tolong disampaikan ya. Perubahan yang dialami oleh para murid setelah bertemu atau melihat situasi yang dahsyat itu, yaitu mereka merasa sukacita. Ya, mereka merasa sukacita.
seneng banget. Tadi kan Ibu sudah sampaikan mereka, waduh, aku itu termasuk istimewa, termasuk yang luar biasa. Aku bisa merasakan ini begitu. Nah, kemudian yang kedua, murid itu pun juga memiliki keberanian yang tadinya gimana sih aku mau menyampaikan kepada Tuhan, takut gitu ya. Tapi akhirnya dia berani. Tadi dia bertanya, Tuhan bagaimana kalau aku mendirikan rumah ini? Itu semua itu karena bahagianya, karena sukacitanya gitu loh. Dia merasakan sebagai orang istimewa. Nah, juga menunjukkan bahwa dia itu memiliki semangat melayani. Ya, karena dia ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, dan kemudian dia juga memiliki semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana? Apakah kita saat ini juga setelah kita membaca renungan ini, firman ini, apakah kita juga masih merasa malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan, atau malah kita masih ada dalam situasi yang sangat sedih? Ya. Atau kalau diajak melakukan tugas-tugas ini masih semoyo? Nah, coba Ibu mau bertanya di sini. Kalau tadi kan yang dipanggil Ibu belum pada nyaut ya. Oke, sekarang Ibu sama Atila. Oke, Atila. Halo Atila sayang. Halo Bu. Nah, cantik. Gimana menurut Atila setelah baca firman Tuhan tadi? Atila punya semangat nggak untuk memuji Tuhan dengan talenta yang Atila punya? Semangat. Semangat. Coba tunjukkan semangatmu. Ibu ingin melihat Atila menyanyi satu lagu aja yang Atila paling suka. Apa ayo? Sepenggal aja, sepenggal aja. Ayo Atila. Ibu nggak dengar. Ayo Atila. Semangat memuji Tuhanmu mana? Allah sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia mengajarkan dan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oke, ya. Terima kasih Atila cantik. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi nih kepada Dek Bagus. Halo Dek Bagus. Halo Bagus. Bagus mau melayani Tuhan di bidang apa Bagus? Halo sayang, Dek Bagus, tunjukkan wajahmu. Kalau Ibu ingin biasanya di sekolah gitu, multimedia. Ini le, wajahmu le, Ibu ingin lihat le. Gantengmu mana le? Multimedia ya le ya. Semangat melayani ya le. Oke, terima kasih Dek Bagus. Kemudian Ibu juga mau bertanya ini kepada Danis. Halo Danis. Ayo. Danis ingin melayani apa? Dengan cara apa melayani Tuhan? Nyanyi. Oh, menyanyi. Oke, siap di situ ya. Si ganteng ingin melayani Tuhan dengan menyanyi. Terima kasih ya sayang. Kemudian Rena. Halo Rena. Rena sayang. Rena mau melayani Tuhan pakai apa? Talenta yang Tuhan kasih. Bernyanyi. Halo Rena.
Mana Rena cantik? Iya. Wajahmu mana sayang? Aduh iya, Rena ingin melayani Tuhan dengan talenta yang sudah diberikan di bidang apa? Bernyanyi. Hah? Bernyanyi. Oke, terima kasih penyanyi. Coba kemudian Ibu juga. Terima kasih ya Rena ya. Tadi Abigail. Abigail sudah belum tadi ya Ibu? Belum ya? Abigail. Sekarang Abigail apa? Mau melayani Tuhan dengan apa? Halo Abigail. Dengan bernyanyi, Bu. Wajahmu mana, Dok? Ibu nggak lihat sih. Kecantikanmu mana? Oke. Halo Abigail. Iya, Bu. Melayani Tuhan dengan apa, Dok? Dengan bernyanyi. Bernyanyi. Oke. Radit. Mana Radit? Halo Radit. Halo Radit sayang. Iya. Gantengku mana? Oh, Radit mau melayani Tuhan dengan apa? Bermain musik. Main musik? Oke, good. Ya. Oke, anak-anakku. Semua anak-anakku di sini mau melayani Tuhan dengan semangat ya, anak-anak. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, transfigurasi yaitu masa di mana Tuhan dimuliakan, Tuhan disembah oleh para murid pada waktu itu, dan juga Eli dan Musa pun ikut memuliakannya. Maka di sini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua anak-anakku yang dikasihi Tuhan ya. Jadi hendaknya setelah kita mendengarkan firman ini, kita pun juga memiliki rasa sukacita. Kenapa? Karena kita termasuk yang istimewa. Ya, seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kita diundang oleh Tuhan saat ini. Ya, bisa menyaksikan itu. Nah, kita juga mestinya memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Ya, bahkan kita boleh mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita itu sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau kita berani mengakui dosa, Tuhan juga akan mengampuni. Ya. Kemudian teruslah bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi memuji dan memuliakan Tuhan tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita puji, muliakan Tuhan. Di setiap kesempatanmu, silahkan kamu memuji Tuhan. Dan jangan pernah menolak ketika kamu disuruh ambil bagian untuk melakukan pelayanan. Ya, jangan pernah menolak. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah besar kepada kita, yaitu banyak talenta, tetapi yang paling utama adalah anugerah Allah kepada kita, yaitu keselamatan. Oleh sebab itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita melayani, kita memuji, itu adalah merupakan respon atau tanggapan kita karena Allah memberikan kasih-Nya yang besar dengan anugerah keselamatan kepada kita semuanya. Maka pujilah dan sembahlah Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Karena dengan itulah kita sebagai manusia dapat meresponinya, dan maka dengan itu hiduplah dalam keseharian kita terus mewujud nyatakan hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam situasi apapun, suka, duka, ataupun juga kalian di sekolah, ya jangan pernah lupa bahwa hidup kita ini merupakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka pikirkanlah ketika kita mau berbuat sesuatu, jangan sampai bukan menyembah dan bukan memuji. Ya, kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum Tuhan, berarti kita tidak memuji dan menyembah.
tapi lakukanlah tindakan keseharian kita layaknya hidup kita ini merupakan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau memberkati kami dalam ibadah remaja kami GKJ Magelang ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami pentingnya kami senantiasa memuji dan menyembah Engkau. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Tapi biarlah kami tidak hanya memuji dan menyembah di saat kami sedang berbakti atau beribadah secara khusus dalam ibadah di gereja. Namun biarlah kami senantiasa memuji dan menyembah Engkau dalam keseharian kami, melalui kehidupan kami, melalui perilaku, tutur kata, tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para remaja-remaja ini supaya senantiasa hidup berkenan kepadamu. Biarlah kami juga bisa mengucap syukur melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang belajar. Sekalipun di masa pandemi ini mengalami kesulitan untuk belajar tatap muka, namun kami percaya Tuhan Engkau memberkati melalui daring, Engkau mampukan, Engkau berikan semangat kepada anak-anak kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa bagi para orang tua yang senantiasa mendampingi dalam belajar mereka di rumah. Tuhan berkati supaya setiap orang tua juga berhikmat, memiliki kemampuan untuk membantu anak-anaknya dalam belajar. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, supaya bangsa kami dalam mengatasi segala pergumulan ini, baik terkait dengan pandemi virus corona, baik dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia ini, Tuhan mampukan para pemimpin bangsa ini untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada ini dengan kekuatan yang daripadamu. Engkau berikan hikmat dan akal budi ya Tuhan, para pemimpin bangsa kami. Bapak, kami juga berdoa buat gereja-gerejamu Tuhan, yang Tuhan sudah bangun di muka bumi ini. Tuhan pakai para setiap pelayan Tuhan yang Kau pilih secara khusus, biarlah Engkau memberikan kemampuan, memberikan hikmat yang daripadamu, sehingga mereka semua dapat melayani para umat atau jemaat dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang saat ini tidak dapat bersekutu karena suatu hal. Tuhan, Engkau menilik setiap pribadi mereka. Kalau mereka yang saat ini sedang sakit, kami serahkan mereka semua di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena bilur-bilur-Mu, mereka semuanya disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mereka yang sedang kesusahan atau memiliki pergumulan-pergumulan yang lain, kami serahkan kepadamu juga. Karena hanya Engkaulah Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup menghibur. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan setiap pelayanan yang terjadi di gereja Kristen Jawa Magelang ini, Tuhan memberkati. Begitu juga anak-anak kami remaja ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi nanti kami juga akan menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kami semua bagaimana Tuhan telah berkorban bagi kami, sehingga kami senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya hari ini sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Yunias yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Teman-teman dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur masing-masing. Salam, anak-anakku, para remaja, dan juga para pemuda. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa dalam kebaktian saat ini, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah wujud pemeliharaan iman kita dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, silahkan untuk dibuka. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 11, ayat 23 sampai ayat 27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita ikut dalam sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaan iman kami di dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai kanak-kanak, remaja, demikian juga para pemuda. Senantiasa Tuhan sertai, Tuhan berikan semangat di dalam kami menjalani kehidupan dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua di dalam menerima sakramen perjamuan ini,
sehingga semakin menguatkan iman kami kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku, para remaja dan pemuda, roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah roti sakramen perjamuan yang sudah kita terima, kita angkat. Dan marilah roti ini kita makan bersama-sama dengan mengingat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di sorga. Mari kita makan bersama-sama. Anak-anakku, para remaja dan juga para pemuda, anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan. Terimalah dan makanlah dengan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah anggur sakramen perjamuan yang sudah kita terima, kita angkat. Dan marilah dengan kita bersama-sama mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga, kita meminum anggur sakramen perjamuan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan atas perkenanannya kita telah bersama-sama menerima sakramen perjamuan yang menguatkan dan menyegarkan tubuh kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan dan kasih Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan, pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Melalui sakramen perjamuan ini,
kami senantiasa mengingat-ingat untuk kasih setia Tuhan kepada kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjalani kehidupan dengan baik, baik kami sebagai anak-anak, remaja, demikian juga pemuda. Kiranya di masa pandemi ini kami senantiasa memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk tetap menjalani kehidupan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih karunia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Saryoto yang telah melayani kami semua dalam perjamuan kudus. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara, persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 14 Februari 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu terakhir akhir bulan, baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku untuk mengirimi persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, Rena untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mengumpulkan persembahan, semoga bisa menjadi berkat untuk-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Berkati kami untuk mengerjakan aktivitas yang lainnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Hana yang sudah melayani sebagai liturgos, dan terima kasih Bu Yunias yang telah menyampaikan firman. Untuk pengumuman, yang pertama, celengan aksi puasa silakan diambil hari ini maksimal sampai dengan pukul 10 atau hari Selasa dan Rabu di kantor gereja. Aksi puasa akan dimulai besok Rabu tanggal 17 Februari sampai dengan Paskah. Silahkan mengikuti ibadah Rabu Abu secara online. Rabu Abu merupakan sebagai permulaan aksi puasa. Link YouTube ibadah Rabu Abu akan di-share besok Rabu menjelang ibadah. Link absen akan di-share lewat grup Komisi Remaja setelah ibadah ini. Persembahan dapat dikumpulkan seperti biasa dengan amplop yang ditulisi ibadah remaja. Teman-teman dipersilakan untuk membuka kameranya untuk mengucapkan selamat hari Minggu. 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 Memberkati. Selamat hari Minggu.